sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati, saya pindah sedikit, saya bergeser dari kantor DPRD Provinsi Riau ke lapangan Tugu Mandra Sakti. Sengaja ini saya ambil berdiri di sini karena saat saya tanya kepada masyarakat mengapa begitu luas ini disiapkan oleh pemerintah daerah dan siapa saja boleh menggunakan fasilitas lapangan ini, dan di depannya ada kantor gubernur. Mereka bilang, Pak, ini lambang Mandra Sakti, menggambarkan bahwa persatuan, kebersamaan dapat menciptakan kekuatan yang luar biasa, dan itu dulu dilakukan oleh kerajaan yang ada di Bali. Maka mereka buat seperti Tugu Mandra yang disebut dengan Mandra Sakti, dan semua orang bisa menggunakan basis yang lebih kurang total luas lapangan ini lebih dari 2 km, luar biasa. Dan ini yang saya gambarkan bahwa bagaimana kondisi Kabupaten Siak sekarang antara Bupati dan DPR. Bupati sepertinya ingin berjalan sendiri, dan itu tidak mungkin. Ada fenomena lain dari Bupati kita. Bupati kita suka curhat di medsos, bicara tentang jurang fiskal, bicara tentang kesalahan masa lalu. Di setiap kali pertemuan di mana saja, padahal masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan ini, bukan bernyanyi setiap saat tentang keluhan ini di depan masyarakat. Karena yang mempunyai kekuasaan, berwenang membuat kebijakan, mencari alternatif adalah Bupati Satker bersama DPRD. Saya berpikir orang lain juga sama berpikir. Saat bupati dan wakil bupati mencalonkan diri maju untuk jadi bupati, tentunya mereka sudah memprediksi apa saja hambatan, tantangan, persoalan yang akan mereka hadapi apabila mereka menjadi bupati dan wakil bupati. Mereka sibuk mencari perahu, mereka sibuk berjuang untuk menang. Artinya mereka sudah siap dengan beberapa program yang di depan mata yang akan mereka hadapi. Tidak mungkin setelah jadi bupati baru tahu. Berarti mereka tidak siap jadi bupati. Makanya saya bilang dari awal saya tidak mau jadi bupati, tidak sanggup karena saya tidak siap. Jangan kita tidak siap, kita ngotot mau jadi bupati, kemudian kita mengeluh. Tidak itu jalan keluarnya. Jadi fenomena mengeluh ini harus dihentikan. Maka duduk bersama DPR akan timbul kekuatan seperti ini. Apabila dikerjakan bersama-sama, bergotong royong, DPRD bersama pemerintah daerah, bupati dan satkernya, yang hal berat menjadi ringan, yang ringan menjadi lebih ringan lagi. Itu harus dilakukan, tidak bisa berjalan sendiri. Fenomena, kemudian ada fenomena lain yang menyesakkan dada. Pengelolaan BUMD. BUMD milik rakyat, bukan milik bupati, bukan milik DPRD. Maka dia dikelola oleh para stakeholder yang mewakili kepentingan masyarakat. Dua stakeholder, dalam stakeholder ini ada DPRD dan bupati dan para satker. Maka dalam pemilihan direktur utama, semua komisaris dan lain harus duduk bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD. Miris Pak kita dengar. Kita bertanya kepada salah seorang anggota dewan, Pak, mengapa you sampai begitu betul memilih direktur PTSS yang baru sampai 3 bulan sudah mundur? Bagaimana cara you mundur? Saya tunjuk saya. Apa kata Bapak
anggota dewan yang terhormat ini bilang, aduh Pak Ju, jangan salahkan saya, kami anggota dewan khususnya. Kami tak tahu bupati melakukan itu bersama anggotanya. Kami tidak diikut sertakan. Tidak bisa. Bapak punya hak kontrol, Bapak punya hak legislasi, Bapak punya hak budgeting. Yang membayar direktur-direktur itu adalah lewat tangan DPRD, pakai uang rakyat. Nah, apabila DPRD tidak diikutsertakan dalam menentukan semua kebijakan BUMD, mau jadi apa negeri ini? Bapak tidak boleh tinggal diam. Ke depan, anggota dewan harus bereaksi. Panggil bupati ini. Kasih tahu bagaimana mengelola negeri ini bersama-sama. Begitu juga dengan barusan wakil bupati menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa pada hari Selasa 20 Maret 2026. Salah satu keputusan daripada RUPS luar biasa itu adalah memberi dividen kepada pemegang saham sebanyak 4, berapa US dollar, yang setara dengan lebih kurang 76,3 miliar. Bukan kita tidak senang mendengarnya, tetapi menjadi pertanyaan besar di saat PT BSP lagi kurang baik kondisi keuangannya. Hutang di beberapa tempat, kita masih punya tunggakan di ASN tahun depan hampir 2,7 triliun, belum lagi merusak pipa segala macam. Kita harus benahi. Apa kita paksakan untuk mengeluarkan dividen dari kondisi keuangan perusahaan PT BSP? Itu yang harus dipertanyakan oleh perwakilan stakeholder. Wakil bupati saya itu diutus di sana, bukan duduk saja diam, buat video konten sebarkan ke masyarakat. Kita nggak butuh itu. Kita butuh wakil bupati saya di situ mengambil kebijakan kapan kantor pusat PT BSP pindah ke Zamrud, dan itu akan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat di grassroots. Dan itu harus dari dulu juga kantor pusat itu ada di Zamrud. Yang berikutnya, komitmen pemerintah daerah, stakeholder memajukan, membesarkan PT BSP Zapin, mengambil beberapa proyek yang dibiayai oleh PT BSP untuk kebutuhan PT BSP, dan ini diberikan kepada anak perusahaan mereka PT BSP Zapin supaya PT BSP juga berkembang, dan hasil keuntungan PT BSP Zapin tidak kemana-mana, masuk ke PAD. BSP sebagai induk usahanya akan mendapatkan harga kompetitif dalam lelang pekerjaan, kualitas pekerjaan juga bisa dijamin bagus. Kemudian BSP Zapin ada keuntungan, dividennya masuk ke PAD dalam lingkaran pemerintah daerah. Tidak lagi kita menggunakan langsung dengan kontraktor. Kalau kontraktor mau, silakan berhubungan mengambil subkon dengan PT BSP. Ini harus segera. Apalagi alasannya? Di depan mata kita untuk meningkatkan PAD dan menggeliatkan ekonomi di grassroots. Ini perlu komitmen. Maka kita bilang DPR, kita berharap, berdoa ada lagi tipe-tipe bapak-bapak seperti Adinda Marudut Parpahan yang berani bersuara. Masih ada 39 orang. Kalau sebagian besar seperti gini, rakyat akan lebih senang. Itu yang saya sampaikan dari lanjutan video saya awal di depan kantor DPRD Provinsi Bali. Semoga ini menjadi pencerahan buat masyarakat, dan masyarakat tidak menilai secara membabi buta, tidak menganalisa sesuatu itu sepihak. Ini salah DPR, ini salah Dewan, ini salah kami sebagai pemberi masukan. Kita bicara fair saja tentang tata cara pengelolaan pemerintah daerah. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.